Jadi memang dari kita itu ada banyak beasiswa ya, beberapa skema beasiswa, ada yang beasiswa dari kampus ya, misalkan untuk yang beasiswa prestasi, ada juga beasiswa dari Basnas, ada dari yang lain yang bisa dikerjasama dengan kampus, dan salah satu yang full yang kita juga beberapa tahun atau dari dulu yang sekarang masih ada, yaitu beasiswa KIP. Berarti penting banget ya untuk kita paham alurnya. Boleh dong Bapak jelasin secara singkat mengenai proses dari mendaftar ke KIP kuliah hingga mendapatkan KIP kuliah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UTMJ, selamat datang lagi di UTM Talk. Tempat ngobrol santai tapi tetap insightful. Bersama saya Jingga Deswita dan saya Nada Salsabila Tanjung. Nah, Sobat UTMJ, di episode kali ini kita itu akan membahas tentang buat kalian yang punya mimpi kuliah tapi masih kepikiran soal biaya. Betul banget, karena faktanya masih banyak nih calon mahasiswa yang sebenarnya memiliki potensi namun harus menunda kuliah karena keterbatasan ekonomi. Padahal sekarang sudah banyak peluang, salah satunya melalui program KIP kuliah. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara dapetinnya? Apa aja syaratnya? Dan apa benar susah buat lolos? Nah, semua itu bakal kita bahas hari ini dalam tema Bedah KIP Kuliah di Kampus, Syarat, Peluang, dan Strategi bersama Dekan Fakultas. Dan tentunya kita nggak sendirian nih Jingga, karena sudah hadir narasumber yang luar biasa yang akan membahas langsung dari para dekan fakultas kampus kita, yaitu ada Bapak Muhammad Rizal SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Rizal, apa kabarnya hari ini? Apa kabar Jingga dan Najwa? Ya, senang sekali ya bisa ketemu hari ini di acara yang luar biasa. Jadi kita akan diskusi mengenai apa tadi? Kuliah ya? Kuliah ya? Iya, benar sekali. Terima kasih banyak sudah hadir di UTM Talk. Yuk Sobat UTMJ, langsung aja kita mulai. Oke Pak Rizal, sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dong dijelasin menurut Bapak, mengapa sih masih banyak anak muda yang masih ragu untuk kuliah karena biaya? Baik Mbak Jingga ya, jadi memang sekarang ini meskipun eranya era teknologi di mana orang bisa mendapat informasi dari mana saja, terutama sosial media, tapi memang mungkin ya masyarakat kita masih belum banyak yang tahu bahwa banyak peluang ya untuk kuliah meskipun mereka ada keterbatasan ekonomi, dan tentunya di UTMJ sendiri sudah ada dan banyak contohnya teman-teman kita yang memang kurang beruntung dengan keterbatasan ekonomi bisa kuliah sampai lulus S1 loh tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Jadi bagi teman-teman yang memang ada kendala, jangan kecil hati, hubungi kami, kita bisa diskusi hari ini tentang KIP kuliah. Tapi secara umum nih Pak, apakah benar kuliah KIP kuliah itu beneran secara gratis? Apakah benar-benar tanpa biaya sama sekali gitu? Ya, betul Denazwa ya, memang KIP kuliah ini adalah program pemerintah yang ditujukan kepada untuk mahasiswa-mahasiswa atau warga yang memang mempunyai keterbatasan ekonomi ya, kategorinya kurang mampu dan bisa berkuliah tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Bahkan ada beberapa program yang memang ditanggung juga untuk biaya untuk sehari-harinya gitu. Tapi yang jelas kuliahnya free. Kalau dia tidak dipungut biaya sepeser pun sampai lulus S1. Berarti bukan hal yang mustahil ya Pak kalau kuliah gratis itu, karena sudah ada banyak banget program yang mendukung hal tersebut. Betul sekali di Jingga ya, program kuliah gratis itu bukan hanya jargon, bukan hanya promosi, tapi benar adanya. Dan program itu 100% didanai oleh pemerintah. Menarik banget, karena kalau kita lihat di UTM sendiri sudah banyak banget nih program yang membuka akses untuk pendidikan. Boleh dijelasin nggak sih Pak jenis-jenis bantuan pendidikan seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh calon mahasiswa khususnya di universitas ini? Jadi memang dari kita itu ada banyak beasiswa ya, beberapa skema beasiswa, ada yang beasiswa dari kampus ya, misalkan untuk yang beasiswa prestasi, ada juga beasiswa dari
Basnas, ada dari yang lain yang bisa dikerjasama dengan kampus, dan salah satu yang full yang kita juga beberapa tahun atau dari dulu yang sekarang masih ada, yaitu beasiswa KIP kuliah ini. Dan di UTM Jakarta tiap tahun pasti ada beasiswa tersebut dan bisa diakses oleh semua orang yang memang memenuhi syarat ya. Nah, sering juga nih Pak, Sobat UTMJ itu masih bingung, apa sih perbedaan KIP kuliah dengan beasiswa biasa? Ya, jadi KIP kuliah itu kan memang beasiswa tadi ya, yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang kurang mampu, dia didanai pemerintah, dan tadi ya free ya, biayanya di nol. Artinya mahasiswa benar-benar dibebaskan dari biaya apapun sampai lulus ya. Dengan beasiswa biasa, kalau beasiswa biasa itu ada berbagai macam skema ya. Ada yang skemanya per semester, ada bentuknya bantuan pendidikan, ada juga potongan gitu ya. Tapi yang KIP kuliah ini memang full ya, ditanggung oleh pemerintah dari mulai masuk sampai lulus ya, asalkan ya lulusnya tepat waktu, maksudnya kalau S1 4 tahun, 8 semester, lebih dari itu biaya sendiri. Oke, berarti kayak penting banget ya untuk kita memahami jenis-jenis beasiswa ini supaya kita nggak salah pilih jalur. Betul, karena setiap program pasti punya syarat dan manfaat yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas nih program beasiswa apa yang paling banyak dicari, yaitu KIP Kuliah. Boleh dong Bapak jelasin apa itu KIP Kuliah dan siapa aja sih yang berhak untuk mendapatkannya? Ya, program KIP Kuliah itu memang program yang digaungkan oleh pemerintah, program pemerintah untuk perusahaan atau kementerian ya, Ristek ya, untuk mahasiswa yang tergolong kurang mampu ya, syaratnya tentunya punya surat keterangan tidak mampu ya, dan SKT TM kelompok PKH dan lain-lain yang memang memenuhi syarat. Kemudian mereka harus mendaftar di webnya KIP Kuliah ya, mungkin nanti bisa datang ke kampus untuk webnya apa atau persyaratan yang lebih detail apa yang jelas itu ya. Syarat utamanya memiliki ya KTP, memiliki surat keterangan tidak mampu, warga negara Indonesia tentunya ya. Itu ya, warga Indonesia, dan tidak terbatas di Jakarta, bisa juga di luar Jakarta. Banyak rekan-rekan kita yang memang dari luar Jakarta bisa mendaftar ke KIP Kuliah di UTM Jakarta. Jadi kalau memang masih ragu-ragu, datang aja deh ke UTM. Syaratnya supaya lebih detail apa saja yang jelas, mahasiswa yang memenuhi syarat, mereka tidak mampu dan mempunyai keinginan untuk kuliah, pasti kita akan bantu. Dan memang di UTM ini selain dari syarat tadi, kita juga ada tesnya ya, tes untuk kemampuan kalau kita TPA dan tes untuk Al-Quran dan Muhammadiyah ya, itu juga karena kan kita Muhammadiyah, maka ada beberapa tes yang disebutkan dengan kampus kita. Terus kalau dari pengalaman pribadi Bapak nih, apa sih yang buat calon mahasiswa itu gagal di tahap ini gitu? Yang membuat gagal biasanya mereka ini tidak serius ya, artinya mereka harus melengkapi seluruh data ya, datang terus mengupload data yang benar, kemudian biasanya gagalnya itu datanya tidak lengkap ya, yang kemudian tidak memenuhi syarat. Misalkan kan biasanya syarat utamanya mereka harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu ya, biasanya kan ditujukan dari rumahnya atau dari rekening listriknya ketahuan ya. Misalnya kalau tidak mampu, masa rekening listriknya yang golongan menengah gitu ya, kan nggak mungkin. Yang berikutnya yang penting lagi harus mengikuti tes ini. Jadi kenapa kita ada tes? Karena supaya kita juga menjaring mahasiswa yang punya minat serius mau kuliah. Jangan sampai ada anggapan ya, yang penting dapat uangnya saja, itu kita tidak mau ya, mahasiswa yang cuma modal mau gratisan, tidak mau serius. Nah itu maksudnya tes itu kita benar membidik mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk kuliah meskipun mereka ada keterbatasan ya, ada pembiayaan ya.
Berarti penting banget ya untuk kita paham alurnya. Boleh dong Bapak jelasin secara singkat mengenai proses dari mendaftar ke KIP kuliah hingga mendapatkan KIP kuliah itu seperti apa? Oke, kalau prosesnya secara singkat, mereka harus mempunyai KTP ya, kemudian Iya. apa itu surat apa namanya yang Surat keterangan tidak mampu? bukan surat apa sih yang punya surat keterangan siswa itu apa sih namanya? Oh, SK. Surat keterangan siswa, SKS. Bukan. Makanya dulu apa namanya? Surat apa sih Kak? Jadi tinggal langsung jalan aja nih. Iya, iya. Lain lagi Surat nyari. keterangan apa ya? Surat keterangan. Surat keterangan apa kita? Surat keterangan Yang Bukan, yang Bukan. Berarti penting banget ya kita untuk memahami alurnya. Boleh dong Bapak jelasin secara singkat mengenai proses dari mendaftar hingga mendapatkan KIP kuliah itu seperti apa? Ya, jadi syarat utamanya mereka mempunyai lulusan SMK, SMA, SMK ya, MA sederajat 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau lebih dari 3 tahun udah nggak bisa. Oh, iya. Ya, saya 3 tahun. Berarti kalau sekarang berarti 2006, 2005, 2004 yang bisa. Kalau waktu itu nggak bisa. Kemudian mereka harus tadi ya mempunyai punya KTP, terus ISN ya mereka punya, dan mereka harus nanti kesini dulu sih sebenarnya. Nah, dari sini nanti mereka mengupload datanya itu ke ada webnya pemerintah namanya Kuliah di kementerian ya. Nanti itu masukin situ data-datanya. Yang kedua, kalau udah data-datanya masuk, termasuk tadi ya surat keterangan tidak mampu ya, dari kelurahan atau ini setempat. Nah, setelah itu mereka harus juga mengikuti tes yang dilakukan oleh UTM Jakarta, termasuk di dalam tesnya itu ada tes potensi akademik, tes al-Islam ya, dan membaca Al-Quran. Itu yang 3 hal itu yang biasanya dilakukan di UTM Jakarta. Selain dari persyaratan akademis ada tes tertulisnya. Kalau Al-Quran harus baca Al-Quran. Itu jadi saya rasa itu sangat mudah ya kalau memang serius gitu ya. baik. Dan di UTM sendiri ini, apakah kampus juga membantu gitu Pak, membantu mahasiswa dalam proses pendaftaran KIP kuliah? Kalau membantu, sangat membantu. Jadi teman-teman kalau lagi bingung daripada ngupload datanya di rumah gitu ya, mungkin bisa gitu ya. Mendingan datang ke kemahasiswaan atau di PMB di UTM Jakarta, dan di sini nanti dibantu diarahkan termasuk formulirnya begitu ya. Lebih baik seperti itu ya, datang dan nanti akan dibantu oleh tim dari akademik ataupun dari PMB. Oke Pak, selain KIP kuliah, tentunya aspek pendidikan telah diperluas melalui berbagai skema beasiswa lainnya. Boleh dong Bapak jelasin secara komprehensif apa saja sih beasiswa yang tersedia, khususnya di UTM ini? Baik ya, kalau di UTM ini, pertama ya, kita ini kan Muhammadiyah ya, tentunya ada beasiswa untuk anggota Muhammadiyah. Ya, istilahnya bagus sih potongan ya. Kemudian beasiswa yang kita kerjasamakan ya dengan misalkan dengan Basnas ya, dengan YBJ, terus dengan ya pemerintah tadi ya, dengan KIP, ada juga Pemda dan segala macam yang memang ada skema-skema beasiswa yang di kerjasama untuk UTM. Tapi di UTM sendiri juga ada tadi ya, misalkan beasiswa untuk beasiswa skema untuk pekerja orang itu namanya PPSU ya, yang mereka bisa kuliah hanya dengan 300.000. Itu beasiswa sifatnya program ya. Ada juga waktu itu beasiswa yang untuk dalam rangka ulang tahun UTM Jakarta, misalkan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi ya. Terus beasiswa untuk yang menang perlombaan ya dapat misalkan lomba hafal Al-Quran, itu kan juga ada beasiswanya. Jadi banyak yang bisa digali dari beasiswa ya, tapi yang jelas kalau masih ragu-ragu datang saja ya ke PMB UTM Jakarta dan bisa menanyakan kira-kira saat ini tersedia apa saja. Baik sekali. Kalau menurut Bapak nih, kalau kita klarifikasikan,
Apakah beasiswa tersebut dapat dibedakan berdasarkan kategori tertentu, misalnya seperti beasiswa akademik, non-akademik, hingga berbasis kebutuhan finansial? Ya, kalau yang tadi ya, yang KIP itu kan akademik. Ya. Iya. Kalau non akademik tadi misalkan beasiswa yang misalkan waktu itu ada yang talent ya, misalkan yang tadi hafal Al-Quran Ya. atau yang mereka dulu ada prestasi non akademik ya, misalkan dia untuk jago apa punya prestasi di bidang karate misalkan Iya. atau pencaksilat gitu ya. Di momen-momen tertentu memang kita ada potongan ya beasiswa untuk mereka ya. Dan tentunya ada beasiswa juga yang di kalangan Muhammadiyah. Begitu. Apakah UTM juga menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti perusahaan atau lembaga lainnya dalam menyediakan peluang beasiswa bagi mahasiswa? Ya, betul ya Pak. Di UTM juga menjalin kerjasama yang sampai sekarang masih rutin adalah dengan Basnas DKI Jakarta. YBJ juga bisa gitu ya, atau yang kadang-kadang ada instansi lain yang bersifat program gitu, itu bisa. Oke, berdasarkan pengalaman Bapak, apa sih yang menjadi kriteria utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi beasiswa kecuali nilai akademik? Ya, memang kalau dari yang paling mudah ya menggunakan kategori dari akademik. Tapi yang jadi ini ada prestasi itu ada dua macam ya. Ada akademik dan non akademik. Nah, non akademik itu ya seperti tadi yang tadi ya, misalkan banyak di bidang olahraga, seni gitu ya, baca Al-Quran gitu ya, hafal Al-Quran itu bisa masuk dalam kategori itu. Oke, untuk calon mahasiswa yang ingin mendapatkan KIP kuliah ataupun beasiswa lainnya, apa sih yang persiapan utama yang mereka harus lakukan sejak awal? Baik ya, untuk yang beasiswa kayak KIP dan yang lainnya, memang pertama mereka harus mempunyai nilai akademik yang cukup bagus ya. Jadi dan syarat-syarat lain, misalkan di Basnas kan syaratnya misalkan mereka mempunyai kategori misalnya tidak mampu gitu, mereka dokumen-dokumen yang mendukung ya. Yang jelas secara akademik harus bagus dulu ya, supaya kemana-mana kalau diajukan. Baik, dalam proses seleksi ada indikator apa aja sih Pak yang biasanya menjadi pertimbangan utama selain aspek akademik? Nah, kalau indikator Mbak Najwa ya, akademik utama, yang berikutnya adalah tadi ya, secara al-Islam kemudian biasanya ya, dan secara perilaku ya, biasanya kan dites tuh wawancara, jadi itu kelihatan mahasiswanya punya kemampuan, maksudnya kemauan ya, dan punya etikat yang baik, tingkah laku yang baik. Kalau mereka pas wawancara kurang baik, maksudnya tidak menunjukkan ini ya, biasanya udah di ini duluan. Menurut Bapak, apa sih strategi yang paling efektif untuk calon mahasiswa kita ini meningkatkan peluangnya? Kalau secara efektif, ya pertama memang harus banyak datanya, banyak menggali data, banyak tanya ya. Tanya kemana? Ke akademik, ke PMB, ke teman-teman angkatan ya, mungkin kakak-kakak kelas ya, dan mungkin dari info-info di media sosial ya. Makanya pantengin terus tuh media sosialnya UTMJ. Siapa tahu info-info akademik kan beasiswa akan di-share di situ ya. Jadi kalau Anda follow, yang penting follow dulu lah. Jadi info apapun bisa Anda dapat dan Anda jangan sampai terlewat, karena banyak info-info yang menarik yang ada di sosial medianya UTM Jakarta. Jadi follow dulu ya. Iya guys, setuju. Follow dulu. Masyarakat ini terdapat kekhawatiran bahwa kalau kuliah jalur gratis ataupun beasiswa itu memiliki keterbatasan dalam prospek karir. Pandangan Bapak mengenai hal tersebut itu bagaimana? Itu pandangan menurut saya sangat tidak benar ya Mbak Jingga ya. Karena nanti kalau karir itu kan kembali ke kemampuan mahasiswa ya. Dalam arti punya kemampuan akademik, kemampuan leadership, dan itu dibentuk bukan karena itu mahasiswa
beasiswa atau enggak. Kalau mahasiswa beasiswa justru lebih ditekan kan, maksudnya lebih dijaga prestasinya. Karena kan syarat beasiswa itu salah satunya adalah IPK-nya harus di atas 3. Jadi kalau mereka itu prestasi akademiknya turun atau tidak sesuai dengan apa namanya ketentuan, maka mereka bisa dihentikan itu beasiswa. Jadi malah justru mereka itu yang dari beasiswa, malah mereka mau nggak mau karena dipaksa mereka harus punya prestasi, makanya dia harus biasanya lulusnya lebih bagus ya. Jadi kalau ada perbedaan saya tidak ya, kembali ke mahasiswanya dan apa peluang untuk karir dan segala macam terbuka lebar sama dengan mahasiswa yang tidak beasiswa. Kembali ke mahasiswanya. Baik, dalam konteks UTM, bagaimana sih peran kampus dalam mempersiapkan mahasiswa, umumnya mahasiswa beasiswa, agar siap bersaing dalam dunia kerja? Baik ya, kalau dari kampus, karena mahasiswa beasiswa terus KIP ya, mereka kan selalu ada monef ya setiap semester. Monef itu dinilai dari apanya? Kehadiran, kerajinan ya, prestasi akademik, non akademik, terus kegiatan-kegiatan mereka ikuti. Kalau mereka tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik, tentunya itu jadi catatan sendiri. Jadi kampus juga punya tim ya dari kemahasiswa yang selalu memantau. Dari pemerintah juga akan memantau kalau tadi ya syarat-syarat ketentuannya KIP, misalkan mereka IPK-nya harus 3, kurang dari 3 mereka akan langsung dipanggil gitu. Bagaimana supaya kedepannya jangan sampai turun kurang dari 3. Artinya kita selalu memberikan pemantauan secara terus-menerus dari mulai awal sampai ke mahasiswa itu lulus ya. Jadi mereka selalu dipantau, selalu dibimbing ya, supaya mereka bukan hanya dikasih apa namanya ininya aja, tapi mereka dibantu untuk bagaimana lulus dan berprestasi. Oke. Apakah ada program seperti magang, pelatihan, dan kerjasama dengan industri yang membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi? Iya, jadi memang di kita di UTM Jakarta ini program magang ya tentunya ada. Dulu memang kalau zamannya masih Merdeka Belajar, kita selalu mengirim mahasiswa kita banyak yang lulus di program-program yang nasional. Sekarang meskipun program itu sudah tidak ada, kita tetap masih membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya ataupun instansi pemerintah untuk magang. Juga kita kan ada program KKN ya, KKN magang itu menjadi salah satu bagian untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu juga kita juga ada uji kompetensi seperti pemasaran digital, kompetensi akuntansi itu rutin dilakukan. Baik, dengan berbagai dukungan tersebut, apakah dapat dikatakan bahwa UTM tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga mempersiapkan kesiapan karir kelulusannya? Ya, benar Mbak Najwa ya. Jadi kita selaku kampus yang memang mempunyai misi ya, dakwah, misi meningkatkan kompetensi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan diwajibkan bukan hanya kuat atau unggul di bidang akademis, tetapi secara kompetensi mereka harus ini juga unggul juga dengan cara apa? Ada pelatihan kompetensi, terus mereka banyak kegiatan-kegiatan yang memang ada di kampus, yang memang didukung oleh kampus untuk membuat mahasiswa itu mempunyai skill ya, baik dalam bidang organisasi, skill di bidang tertentu misalkan seperti musik, skill di bidang pencipta alam, seni dan lain-lain, mereka semua bisa ada wadahnya. Dan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapabilitas mahasiswa bukan hanya dari segi akademik, tapi dari segi non akademik juga. Oke. Sebagai penutup nih Pak, apa sih pesan Bapak kepada calon mahasiswa kita yang masih ragu untuk melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi? Ya, satu pesan saya, do it, just do it. Lakukan, kalau masih ragu datang kemari, tanya ke bagian PMB. Saya yakin ya, yang tadinya ragu-ragu akhirnya langsung yakin 100%. Semangat ya. Sekarang zaman sudah modern, pendidikan adalah salah satu akses ya untuk keluar dari rantai kemiskinan. Jadi
jangan ragu untuk mau kuliah, apalagi ada peluang kuliah gratis, beasiswa. Terus menurut Bapak, bagaimana sih seharusnya generasi muda itu dapat memandang keterbatasan dalam upaya meraih masa depan yang lebih cemerlang? Ya, itu Mbak Najwa. Kalau orang itu lahir sudah mempunyai fasilitas, wajar kalau mereka sukses ya. Nah, kalau mereka sudah dilahirkan tidak sukses, orang yang dengan keterbatasan, maka mereka harus punya semangat lebih, motivasi lebih untuk lebih sukses, dan kita sudah menyediakan sarannya. Jadi kalau Anda lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah Anda, tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin itu salah Anda. Maka kuliahlah kalau sedang bisa. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa keterbatasan ekonomi juga bukanlah penghalang, tapi tantangan yang kita dapat atasi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Betul, Jingga. Jadi selagi peluang itu bisa kita dapatkan, apalagi kita ini ambil secepatnya. Jangan sampai kita sia-siakan peluang, karena peluang itu tidak datang 2 kali. Iya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Rizal SIMM atas wawasan dan inspirasi yang telah diberikan pada UTM Talk pada hari ini. Terima kasih Mbak Najwa, Mbak Jingga yang sangat ceria. Saya kayak raja sehari ini. Didampingi 2 wadah dari cantik ya, dari manajemen. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini membuka perspektif baru bagi kita semua bahwa akses pendidikan itu terbuka untuk siapapun ya. Dan yang terpenting, jangan pernah menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai alasan untuk berhenti bermimpi. Karena akses pendidikan tanpa batas, masa depan jadi kenyataan. Setuju Mbak Najwa, Mbak Jingga, luar biasa. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website resmi kami dan media sosial Universitas UTMJ. Dan jangan lupa like, comment, and share agar konten ini semakin banyak yang melihat dan menjadi manfaat. Sampai jumpa di UTM Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.